Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap semangat untuk menghadapi hari ini. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya. Karena pertemuan kita pertama itu kita sudah belajar tentang cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah itu kita belajar tentang apa itu sejarah. Jadi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kemudian kita belajar tentang 3 unsur sejarah, itu manusia, ruang, dan waktunya. Kita belajar tentang syarat-syarat suatu peristiwa bisa dikatakan sejarah. Itu peristiwa itu harus unik, penting, abadi. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang cara berpikir diakronik, sinkronik, kronologi, dan periodisasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang makna perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Setiap kita manusia ini pasti mengalami yang namanya perubahan. Perubahan itu terjadi karena telah dirancangkan sebelumnya. Kita bisa berjalan, kita bisa berbicara dengan lancar, kita bisa menendang bola, bisa masak makanan yang enak, bisa juara kelas, dan bisa-bisa yang lain. Hal itu terjadi karena apa? Karena sudah ada perencanaan dari awal dan memang ada kemauan dari diri kita. Nah, dengan adanya perencanaan, maka perubahan itu akan mengalami yang namanya keberlanjutan. Kita akan mencari tahu dahulu tentang makna perubahan. Nah, adapun konsep perubahan, perubahan itu adalah keadaan yang berubah, di mana keadaan yang sekarang itu tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Karena sudah apa? Sudah berubah. Coba, di sini kita sama-sama kita membayangkan bahwa hari ini Indonesia itu belum merdeka, masih di bawah bayang-bayang penjajah. Nah, kemudian sejumlah kelompok revolusioner Indonesia, baik dari kalangan orang tua, anak-anak muda, beserta para pemikir-pemikir, mereka mulai menyusun rencana dan strategi untuk mengeluarkan Indonesia dari jajahan. Nah, berbagai gagasan-gagasan, ide-ide bermunculan, strategi-strategi diperhitungkan secara matang, sehingga kemudian tokoh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, mereka memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, hal itu merupakan suatu bentuk perubahan dalam konteks sejarah bangsa kita. Nah, sekarang perubahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata perubahan didefinisikan sebagai hal atau keadaan yang berubah, yang peralihan, kemudian yang mengalami pertukaran. Itu adalah perubahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam perubahan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Nah, faktor dari dalam adalah faktor internal. Ada 4 faktor internal yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jadi, jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, penemuan-penemuan baru, invention ataupun discovery. Penemuan baru invention itu apa? Invention itu penemuan dari suatu unsur budaya baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Itu invention. Kemudian discovery. Apa itu discovery? Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan.
atau apa itu gagasan atau ide. Itu adalah discovery. Oke, faktor perubahan yang ketiga. Faktor perubahan yang ketiga itu adalah pertentangan dalam masyarakat. Jadi, pertentangan itu dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dan yang keempat, faktornya adalah pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Contohnya itu Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi Prancis mengubah sistem pemerintahan dari monarki atau kerajaan menjadi sistem republik. Apa itu monarki? Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Menjadi republik, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Oke, tadi itu faktor internal. Nah, sekarang kita masuk dalam faktor eksternalnya. Apa saja faktor eksternal yang mempengaruhi? Yang pertama, lingkungan fisik. Contohnya apa dari lingkungan fisik? Contohnya, bencana alam yang terjadi di Aceh, coba kita ingat lagi di Aceh, pada 26 Desember 2004. Pasca peristiwa tsunami menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Itu lingkungan fisik. Kemudian yang berikut, faktor peperangan. Contohnya apa? Jerman yang mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua, 1945 ya, akhir dari Perang Dunia Kedua, itu Jerman itu terbagi menjadi dua. Ada Jerman Barat, ada Jerman Timur. Jerman Barat itu berideologikan liberal, Amerika Serikat, dan Jerman Timur berideologikan komunis atau Uni Soviet. Nah, itu tadi adalah faktor peperangan. Sekarang masuk di faktor pengaruh budaya asing. Jadi, masuknya budaya baru atau budaya asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu budaya dengan budaya yang lain, saling mempengaruhi. Nah, pengaruh ini disebut dengan akulturasi. Jadi, akulturasi itu ada budaya asli, kemudian masuklah budaya asing. Budaya asli dan budaya asing ini berpadu dan menciptakan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asli atau budaya lokal yang ada. Itu namanya akulturasi. Oke, berikut. Jadi suatu perubahan itu bisa terjadi karena ada faktor yang mendorong untuk menjadi kenyataan. Perubahan ini tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong sebuah perubahan. Nah, jika ada faktor yang mendorong perubahan, pasti tentunya ada juga faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan. Nah, apa saja sih faktor pendorong perubahan? Faktor pendorong perubahan itu ada yang namanya orientasi pada masa depan. Kita mau berpikir untuk masa depan kita lebih baik, berarti kita harus mulai berubah. Penduduk yang heterogen, apa itu heterogen? Bermacam-macam. Penduduk kita memiliki suku yang berbeda-beda. Ada orang Alor, ada orang Timor, ada orang Rote, ada orang Sabo. Dengan bahasanya berbeda, ada agamanya yang berbeda-beda. Nah, ada yang namanya sistem masyarakat yang terbuka. Apabila masyarakatnya bersifat terbuka, maka kita akan menerima sesuatu yang baru. Dan dengan sendirinya kita akan mengalami yang namanya perubahan. Kemudian yang berikut adalah sistem pendidikan formal yang maju. Sekolah yang maju. Namun ada juga namanya faktor penghambat. Nah, faktor penghambat ini yang paling utama itu adalah bisa menghambat perubahan adalah ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang kedua, anggapan dari masyarakat tradisional, mereka menganggap bahwa perubahan itu belum tentu berdampak baik.
Dan yang ketiga adalah kurangnya hubungan antara masyarakat. Contohnya, apabila kita menutup diri, bagaimana perubahan yang baik itu bisa masuk dan kita terapkan. Oke, itu tentang faktor pendorong dan penghambat dari perubahan. Yang berikut kita akan mencari tahu tentang makna dari keberlanjutan. Jadi, rangkaian peristiwa yang terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berlanjut. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Dan peristiwa itu tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keberlanjutan artinya berlangsung terus-menerus atau berkesinambungan. Jadi, konsep keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberlanjutan dalam sejarah itu contoh keberlanjutan dalam sejarah gini. KKN, kasus kolusi, korupsi, nepotisme. KKN yang ada di Indonesia merupakan fenomena keberlanjutan dari KKN pada masa era reformasi. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari KKN pada masa Orde Lama. Nah, begitu seterusnya. KKN Orde Lama merupakan KKN yang keberlanjutan pada masa Jepang. Kemudian KKN Jepang merupakan keberlanjutan dari KKN pada masa Belanda. Jadi itu secara kesinambungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi yang ada telah menjadi budaya turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Oke, sekarang kita akan belajar tentang makna keberlanjutan menurut tokohnya. Jadi, dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berlanjut. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Ada tokoh bernama Ruslan Abdul Ghani, dia mengatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan 3 dimensi, yaitu penglihatan masa lalu, penglihatan masa sekarang, dan penglihatan masa depan. Nah, hal ini sama atau sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Arnold J. Toynbee. Dia mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Mempelajari masa lalu untuk kita membangun masa depan. Jadi, selain membahas manusia dan masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah ini, menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu itu meliputi 4 hal. Ada yang namanya perkembangan, adanya waktu yang mengalami kesinambungan, terus ada yang namanya waktu yang mengalami pengulangan, kemudian perubahan. Kita bahas satu persatu. Dimulai dari perkembangan. Perkembangan dalam waktu yang mengalami perkembangan itu terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat terus bergerak secara berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Misalnya gini, perkembangan demokrasi di Amerika. Demokrasinya itu mengikuti perkembangan kota. Jadi, pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Nah, dari kota-kota kecil itulah tumbuh dewan-dewan kota, tempat untuk orang-orang berkumpul. Dari kota-kota kecil mengalami proses menjadi kota besar. Hingga saat ini Amerika Serikat menjadi kota metropolitan. Di sini dikatakan bahwa demokrasi itu berkembang mengikuti perkembangan kota. Yang berikut yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat yang baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga yang lama. Contohnya apa? Contohnya kita masuk pada masa kolonial. Pada masa kolonial, Belanda ini ya kita bahas. Pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengadopsi kebiasaan lama. Kebiasaan lamanya apa? Kebiasaan lamanya adalah menarik upeti dari raja-raja yang ditaklukkan. Sebenarnya Belanda hanya meneruskan kebiasaan dari raja-raja pribumi. Oke, yang berikut. Pengulangan. Nah, disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa yang berikut. Contohnya gini. Menjelang Presiden Soekarno itu jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1960-an. Banyak terjadi aksi dan demonstrasi, khususnya dilakukan oleh para mahasiswa. Ternyata terjadi pengulangan lagi. Menjelang Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1998, ternyata juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi. Nah, berikut tentang perubahan. Perubahan itu apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Jadi gini, perubahan itu terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa. Nah, itu adalah perubahan. Berhubungan dengan konsep waktu ini, dikisahkan kehidupan manusia pada masa lalu. Masa lalu itu merupakan sebuah masa yang sudah lewat. Tapi, masa lalu bukanlah sesuatu masa yang harus kita berhenti di situ dan kita tutup itu masa lalu. Tidak. Masa lalu itu bersifat terbuka, bersifat kesinambungan. Artinya apa? Bersifat berkelanjutan. Sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan sebagai acuan untuk bertindak di masa kini dan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, hanya ini saja materi kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi ini dan kalian dapat mempelajarinya dengan baik apa yang Ibu sampaikan ini. Oke. Singkat saja materi kita. Minggu depan, pertemuan berikutnya, kita akan belajar materi tentang kehidupan masyarakat praaksara. Itu kita akan belajar tentang proses terbentuknya bumi dan terbentuknya kepulauan Indonesia. Jadi itu materi untuk minggu depan. Sampai ketemu lagi. Bye.